Kehidupan yang mapan dan mempunyai pasangan hidup yang cocok adalah suatu kesempurnaan tersendiri. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan film bergenre thriller misteri dengan judul Helpless di tahun 2012. Tapi bagaimana jika calon pasangan kalian yang sangat kalian cintai hilang secara tiba-tiba saat mau dipertemukan ke orang tua dan saat itu mau menikah? Inilah kisah tentang pencarian calon istri yang menghilang. Silakan mendengarkan. Kisah ini bermula saat dua pasangan bernama Moonho dan tunangannya Kang Sun dalam perjalanan ke rumah orang tua Moonho dengan maksud memberitahukan bahwa mereka akan menikah dan sudah mempersiapkan undangan. Kemudian mereka berhenti sejenak di rest area. Moonho pun keluar membeli kopi dan makanan, sedangkan Kang Sun menunggu di mobil. Kang Sun yang menunggu di mobil mendapat telepon dari seseorang, dan tiba-tiba saat Moonho kembali ke mobil, Kang Sun sudah tidak ada. Moonho lantas menghubunginya, tapi tidak ada jawaban. Moonho pun mencarinya ke dalam dan seluruh rest area, tapi semua tidak ada, dan tidak ada yang tahu Kang Sun berada. Moonho kemudian lapor polisi, dan polisi bilang akan menghubunginya jika ada perkembangan. Setelah itu dia mencoba mencari ke tempat tinggal Kang Sun. Terkejutnya Moonho, tempat tinggal Kang Sun sudah kosong dan sangat kacau. Di saat yang sama Moonho dihubungi oleh temannya yang seorang pegawai bank dan mengatakan bahwa calon istrinya Kang Sun ternyata mempunyai hutang kredit yang besar. Dan saat dia memberitahu Kang Sun menutupnya. Ternyata yang menghubungi Kang Sun di dalam mobil adalah teman Moonho yang pegawai bank tersebut. Dan temannya Moonho tersebut tidak tahu keberadaan Kang Sun setelah teleponnya tertutup. Moonho kemudian bertanya ke teman kerja Kang Sun, tapi dia juga tidak tahu karena Kang Sun sudah tidak bekerja lagi. Besoknya seperti biasa Moonho bekerja di kliniknya karena dia berprofesi sebagai dokter hewan. Moonho yang bingung kemudian membaca riwayat pekerjaan Kang Sun, mencoba menemukan di mana Kang Sun berada. Tapi semua perusahaan yang dia tulis semuanya tidak ada. Kemudian Moonho mencoba menghubungi sekolah lamanya dan mendapatkan alamatnya. Moonho teringat kata-kata Kang Sun yang sudah tidak punya siapa-siapa lagi setelah ibunya meninggal dan tidak mungkin kembali ke kampung halamannya. Kemudian Moonho mengunjungi perusahaan kreditur bank. Di sana Moonho bertemu salah satu pegawai dan menerangkan bahwa Kang Sun memiliki hutang yang besar. Tapi ada pembebasan utang setelah klaim asuransi ibunya yang meninggal. Saat Moonho membaca catatan tersebut, Moonho melihat tulisan tangan di kertas itu berbeda dengan tulisan Kang Sun yang ada di riwayat pekerjaan dan pendidikannya. Lantas Moonho menanyakan ke pegawai itu. Moonho pun terkejut karena foto Kang Sun yang ada di riwayat pendidikan dan yang ada di data bank berbeda, walaupun memiliki nomor KTP sama. Moonho semakin bingung. Besoknya Moonho diberi barang-barang kerja Kang Sun oleh teman kerja Kang Sun karena Kang Sun sudah tidak bekerja lagi. Dan kemudian Moonho masuk ke kliniknya dan bertemu salah satu pelanggannya yang biasa dipanggil Ibu Hodu karena selalu membawa anjingnya yang bernama Hodu. Lantas Moonho ke ruangan kerjanya dan membuka barang-barang Kang Sun, tetapi tidak menemukan petunjuk apapun. Malamnya Moonho menemui kerabatnya bernama Jong. Dia adalah mantan detektif yang dipecat dan saat ini sedang pusing mencari pekerjaan. Moonho menceritakan bahwa tunangannya hilang saat dalam perjalanan ke rumah orang tuanya, dan ternyata dia bukan Kang Sun yang sebenarnya. Dia tidak tahu siapa sebenarnya wanita yang akan dinikahinya. Awalnya Jong menanggapinya dengan tidak serius dan mengira seperti bualan belaka. Tolonglah karena aku sudah menghubungi semuanya, polisi sampai tempat kerjanya, tapi sia-sia, kata Moonho. Oke, kembali ke awal, aku akan membayarmu. Akhirnya Jong sepakat membantu Moonho. Jong kemudian ke tempat Kang Sun sendirian dan memulai penyelidikan. Dengan analisis detektif, Jong seperti bisa mengetahui jejak-jejak lampau dan melihat upaya Kang Sun menghapus semua identitas dan sidik jari.
Kemudian Jong bertemu dengan sahabatnya bernama Hasung yang juga polisi dan meminta bantuan menemukan identitas sebenarnya Kang Sun dan meminjam kartu polisi Hang Sun untuk penyelidikan. Kemudian Jong ke alamat Kang Sun yang asli dan menemukan barang-barangnya dan menanyakan foto Kang Sun palsu ke tetangga di sana, tapi orang itu tidak mengenalnya. Saat Jong membuka barang-barang itu, dia menemukan krim kecantikan dan kartu berobat infeksi kulit. Jong pun mengunjungi alamat di kartu obat itu dan bertemu dengan pegawainya. Pegawai itu bilang bahwa Nona Kang Sun terakhir berobat Agustus 2008. Setelah penyelidikan tersebut, Jong menemui Moonho dan memberitahu Kang Sun yang asli menghilang 2 tahun yang lalu pada bulan Maret. 2 bulan kemudian, Kang Sun palsu pindah ke alamat ini dan memakai identitas Kang Sun asli dan akan menikahimu. Dan riwayatnya semuanya adalah palsu. Dan sekarang semua dihapus. Lebih baik kamu melupakannya dan memberitahu orang tuamu segera, saran Jong. Tapi Moonho tidak bisa begitu saja melupakan Kang Sun dan menelusuri ke kampung halaman Kang Sun. Tetapi orang-orang di sana tidak mau menjawab. Kemudian Moonho bertemu pasangan yang mengaku teman masa kecil Kang Sun. Moonho pun menunjukkan foto tunangannya, dan benar saja mereka berdua tidak mengenalnya. Mereka mengatakan warga tidak mau bicara karena ingin melindungi Kang Sun. Diketahui Kang Sun asli juga punya utang kredit besar, sehingga diincar para rentenir, kemudian pergi ke kota agar tidak terlacak. Setelah ibunya meninggal, Kang Sun tidak pernah kembali. Di tempat lain, asisten Moonho yang sedang bersih-bersih tak sengaja menemukan foto di balik foto-foto milik Kang Sun palsu. Dan saat yang bersamaan, Jong menyelidiki sampai kampung halaman Kang Sun yang asli, dan bertemulah Jong dengan Moonho. Moonho yang kecewa tidak mendapatkan petunjuk apapun memutuskan untuk memberitahu ayahnya bahwa pernikahannya batal karena tunangannya tiba-tiba menghilang. Ayahnya pun sangat murka kepada Moonho. Besoknya asisten Moonho memberitahu bahwa dia menemukan foto tersembunyi di balik foto-foto Kang Sun palsu. Dan kemudian mereka bertiga mencoba memperbesar dan menemukan sebuah logo perusahaan. Itu adalah perusahaan properti yang dekat dengan klinik Moonho. Jong kemudian ke perusahaan tersebut, dan foto itu adalah bagian kecil dari promosi yang beberapa waktu diadakan. Jong kemudian pergi, dan saat di jalan Jong mengingat nama perusahaan krim kecantikan yang dimiliki oleh Kang. Lantas Jong memutar arah menuju perusahaan tersebut, dan di sana Jong menemukan foto-foto karyawan. Ternyata di sana terdapat foto Kang Sun palsu, dan nama sebenarnya adalah Cha Yung. Setelah itu Jong disapa oleh seseorang yang mengaku HRD perusahaan tersebut. Jong meminta berkas-berkas data Cha Yung, tapi HRD enggan memberikannya karena itu adalah privasi perusahaan. Jong mendesak dan mengatakan ini adalah masalah pemalsuan data yang serius, dan perusahaan bisa saja terseret ke masalah hukum itu. HRD itu pun takut, kemudian memberikan informasi Cha Yung dan memberitahu bahwa Cha Yung juga pernah bercerai. Setelah itu Jong menemui Moonho dan memberitahukan hasil penyelidikan. Nama sebenarnya adalah Cha Yung. Dia pernah bercerai dan Kang Sun adalah salah satu klien promosi. Mungkin saat itulah Cha Yung dan Kang Sun bertemu. Kemudian Jong meminta bantuan Hasung untuk menemukan jasad Kang Sun yang diduga dibunuh oleh Cha Yung. Besoknya Moonho dan Jong mencari mantan suami Cha Yung yang ternyata mempunyai sebuah restoran, dan dia bernama No Sung. Kemudian No Sung menceritakan awal mula pertemuannya dengan Cha Yung. Cha Yung adalah seorang gadis dari keluarga yang retak. Ayahnya mempunyai usaha mebel. Karena krisis ekonomi Asia, ayahnya meminjam uang ke rentenir dengan jumlah yang besar, dan dia pun tidak bisa membayarnya, sehingga Cha Yung menjadi sasaran sedangkan ayahnya menghilang. Kemudian No Sung menikahi Cha Yung mencoba bersembunyi dari para rentenir tersebut, tapi mereka ditemukan oleh para rentenir itu dan setiap hari diteror untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Sampai akhirnya No Sung tidak kuat atas tindakan-tindakan rentenir, memutuskan untuk bercerai dengan Cha Yung. Cha Yung kemudian dipersilakan pergi.
Diketahui Cayung berniat pergi ke kota Masan untuk bertemu teman paduan suaranya. Tapi saat di terminal, Cayung berhasil ditemukan oleh para rentenir itu dan kemudian dibawa pergi. Setelah setahun berlalu, Cayung bertemu dengan temannya di Masan. Kondisi Cayung sudah sangat memprihatinkan, seperti wanita penghibur, bahkan lebih miris lagi. Munho dan Jung berada di tempat temannya Cayung, meminta keterangan lagi, kemana Cayung sekarang. Dia berkata, terakhir mengetahui Cayung berada di kota Cheongpa. Dan terdengar kabar bahwa Cayung hamil, akan tetapi bayinya meninggal. Jung dan Munho kemudian pulang. Munho merasa sudah cukup dan ingin mengakhiri ini semua. Tapi Jung melanjutkan menemui temannya Kang Sun, dan temannya Kang Sun menceritakan Kang Sun sebelum hilang bertindak aneh, dan Kang Sun bercerita selalu ada yang membuka surat-suratnya dan menelponnya iseng. Kemudian seperti ada yang menguntitnya. Saat teman Kang Sun memberikan foto-foto Kang Sun, di situ terdapat foto Kang Sun, dan ternyata ada juga foto Cayung. Disinilah mulai menemukan titik terang bahwa Cayung ingin merampas identitas Kang Sun, karena Kang Sun adalah target yang sempurna. Dia wanita lajang, dan dia tidak mempunyai siapapun. Setelah ibunya meninggal, dia sendirian. Jika Cayung mengambilnya, maka tidak ada yang tahu. Mungkin saja Cayung sudah muak atas kehidupannya. Lantas Jung berkata kepada Munho, karena identitas Cayung sudah terbongkar dan dia menghilang, pasti dia akan mencari identitas lainnya, dan itu pasti ada di daftar klien promosi. Diketahui hanya ada 2 wanita lajang yang ada di daftar klien promosi tersebut, yaitu Kang Sun dan Lim Jong. Lim Jong sendiri adalah pegawai toko pakaian. Jong dan Hasung kemudian bergegas menemui Lim Jong untuk meminta keterangan. Benar saja, Lim Jong dan Cayung dekat, padahal mereka belum pernah kenal sebelumnya, dan akhir pekan nanti bertemu untuk menonton pertunjukan. Setelah itu, Hasung memberitahu Jong bahwa sudah ditemukanlah jasad Kang Sun yang muncul di dekat danau dengan kunci yang mengenaskan. Tubuh dimutilasi, hanya gigi yang bisa dikenali. Dan polisi berencana mengerahkan semua pasukan untuk menangkap Cayung yang sudah janjian sama Lim Jong. Semua orang pun sudah siaga di tempat masing-masing. Di tempat lain, Munho yang tidak ikut dalam penangkapan berada di kliniknya. Saat itu, asisten Munho bertanya, di mana tas anjing milik Ibu Hodu? Kenapa? Kata Munho. Ibu Hodu tadi menitipkan anjingnya dan tasnya, berencana pergi mencari kunci dengan gadis kenalannya. Dan akhir-akhir ini surat-suratnya banyak dicuri. Lantas Munho bertanya, Ibu Hodu kan tinggal seorang diri di pedesaan. Munho pun terkejut dan memutuskan menyusul Ibu Hodu ke stasiun, karena sasaran selanjutnya bukanlah Lim Jong, melainkan Ibu Hodu. Berselang sebentar, Jong menelepon Munho, tapi tidak dijawab. Kemudian Jong menghubungi asistennya. Asisten itu menceritakan apa yang terjadi, dan Munho sekarang menyusul di stasiun. Setelah itu, Jong bergegas menuju stasiun dan memberitahu Hasung agar semua pasukan beralih ke stasiun. Akhirnya Munho bertemu dengan Ibu Hodu yang sedang menunggu seseorang dan mengatakan, apakah orang ini yang Anda tunggu? Ibu Hodu menjawab, iya. Munho kemudian menyuruh Ibu Hodu pergi, dengan Munho ada di belakangnya. Benar saja, Cayung muncul dan menyapa Ibu Hodu, tapi Ibu Hodu mengabaikannya. Dan bertemulah Cayung dan Munho yang saling terkejut. Saat mereka saling berhadapan, Munho menegaskan, semua ini bukan kamu yang melakukannya. Tapi Cayung berkata, itu memang aku. Apa kau manusia? Tanya Munho. Cayung menjawab, aku hanya tong sampah. Apa kau pernah mencintaiku? Munho tanya lagi. Dengan air mata yang jatuh, Cayung menjawab, tidak pernah. Munho hanya bisa menahan perasaannya dan membiarkan Cayung pergi. Semoga kau tidak tertangkap dan jadilah dirimu sendiri. Cayung kemudian pergi, tapi Cayung yang pergi bertemu dengan Jong. Jong tak bisa begitu saja membiarkan lolos Cayung. Kemudian Cayung dikejar Jong.
disusul oleh pasukan polisi lainnya. Sampailah Cha Jung di akhir langkah dan sudah di tepian gedung. Moon Ho yang juga melihatnya dikejar sampai pojok gedung ingin menghentikannya. Cha Jung yang berniat melompat dan mengakhiri hidupnya. Tapi upaya Moon Ho sia-sia. Cha Jung kemudian melompat dan tewas di tempat. Moon Ho yang melihat Cha Jung tewas di depan matanya ingin juga menyusul Cha Jung, tapi beruntung dihentikan oleh para polisi. Dan kisah ini pun berakhir. Oke, itulah kisah di film Helpless. Walaupun dengan ending yang tergolong menyesakkan hati, ditambah lagi melihat karakter Moon Ho yang sampai akhir tidak bisa melupakan Cha Jung yang jelas-jelas meninggalkannya, padahal mempunyai asisten yang lebih cantik dan lebih baik, pasti membuat emosi saat menonton. Tapi dari konsep cerita, film ini sangat bagus sekali. Film ini sendiri diadaptasi dari novel Jepang dengan judul Kasha. Dan bagi kalian yang bertanya-tanya bagaimana nasib Moon Ho setelah ditinggal Cha Jung tewas, saya hanya bisa bilang bodoh amat.